Halo, selamat jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, Manage Your Mind kali ini membahas tema yang luar biasa pemirsa ya, berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan sejati. Dan sudah hadir di studio Dharma TV, langsung saja saya sapa untuk membahas tema yang luar biasa kali ini, yang terhormat Pendeta David Tobing, ST MPD. Beliau merupakan pendeta di JKI Yehovah Rafa Kota Malang, dan beliau juga merupakan Sekjen FKUB Kota Malang. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat malam Pendeta. Selamat malam Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa selalu. Merdeka. Merdeka. Harus merdeka ya, Merdeka. Pendeta ya. Ini by the way baju kita couple. Ya. Gak janjian ini Gak tadi. janjian. Ya, sebelumnya saya Iya. mengucapkan terima kasih Baik, Pendeta sama-sama, Mbak sudah Nisa. berkenan hadir di studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Iya. Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kemerdekaan sejati. Iya. Boleh menyapa pemirsa Dharma TV terlebih Iya. dahulu, Pendeta, silakan. Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun berada. Salam damai, salam berkat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Sudah siap ya Pendeta ya untuk Siap. kita awali ya perjumpaan kita pada malam hari ini Iya, dengan Mbak tema Nisa. kemerdekaan sejati. Nah, sebelum lebih jauh ya Iya. Pendeta ya. Kemerdekaan menurut Pendeta itu apa sih? Kemerdekaan Iya. itu. Kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kemerdekaan itu kan satu istilah yang menerangkan bahwa seseorang atau sesuatu organisasi itu tidak diikat, tidak terikat. Iya. Artinya tidak dikekang. Artinya tidak lagi sedang dijajah oleh sesuatu sehingga dia bisa beraktivitas dengan bebas. Sebenarnya arti merdeka itu di situ. Dan memang dalam perjalanannya merdeka ini kadang-kadang punya konotasi yang sudah sangat luas. Tetapi kalau dikecilkan ya intinya merdeka itu kita tidak sedang terikat. Kita tidak sedang dijajah atau tidak dikekang oleh sesuatu yang membuat kita tidak bisa bebas untuk bergerak. Begitu Mbak Nisa. Seperti itu ya. Jadi kemerdekaan itu kita sudah bebas kemana saja, tidak ada yang mengatur. Betul, begitu. betul. Tapi secara kenyataannya, apakah sebagai manusia kita itu memang betul-betul merdeka begitu, Ya. Pendeta? Ini yang sangat menarik menurut saya selama saya menjadi hamba Tuhan pendeta ini. Memang konotasi merdeka khususnya di bulan Agustus ini selalu kita dibawa kepada kita sudah tidak dijajah Betul. oleh Belanda, oleh Jepang dan oleh negara lain. Iya, Memang betul. faktanya memang tidak sedang dijajah. Iya. Kita sudah betul merdeka. Jadi penjajah yang bisa dilihat kasat mata itu sudah tidak ada. Tetapi tanpa kita sadari, Mbak Nisa, pemirsa Dharma TV, masih ada penjajah-penjajah Oke. yang tidak dilihat, tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan ini, tetapi itu nyata real di dalam kehidupan. Dan bagi saya kadang-kadang penjajah model begini yang sangat mengerikan begitu. Oke. Jadi kadang-kadang kita pekik, misalkan di acara barian, upacara merdeka, merdeka, merdeka gitu ya. Iya. Kadang kembali lagi, kemerdekaan yang seperti apa yang sedang kita pekikkan ini? Kalau penjajah secara kasat tadi, secara nyata sudah nggak ada. Iya. Tapi secara kehidupan sehari-hari, benarkah kemerdekaan ini sudah kita alami? Nah, itu pertanyaannya ya. Pendeta. Itu sebabnya saya sangat senang kalau diangkat sebuah tema dengan judul kemerdekaan yang sejati. Iya. Supaya kemerdekaan itu betul-betul kemerdekaan secara utuh, holistik, kemerdekaan secara jasmaniah, dan kemerdekaan secara rohaniah, begitu ya. Yang kelihatan kita merdeka, yang tidak kelihatan pun kita bisa merdeka, begitu Mbak Nisa. Ya, makna dari kemerdekaan sejati itu apa, Pendeta? Kalau merdeka tadi kan sudah Iya, bebas ya. betul. Ini maksud dari sejati ini bagaimana? Bisa dijabarkan? Iya, kemerdekaan secara tubuh, jiwa, dan roh. Artinya kemerdekaan itu holistik tadi, karena kan manusia ini terdiri dari 3 unsur. Oke. Secara tubuh, secara jiwa, dan secara roh. Jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Ya,
tubuh ini ya sekarang ini, Iya. roh ini spirit kita, rohani kita kepada Tuhan. Nah, yang ini sudah merdeka nih. Tapi belum tentu yang ini. Oke. Dan belum tentu juga yang ini. Iya. Nah, iya. kalau ini sudah merdeka, ini belum merdeka, dan yang ini belum merdeka, ini nggak sejati. Oke, yang sudah merdeka ini mungkin Tubuhnya. Karena ya. kita tidak ada lagi kerja rodi kayak zaman dulu, bangun jembatan, bangun jalan. Ini nggak ada lagi secara tubuh. Kita nggak ada lagi yang namanya harus romusya, itu sudah nggak Iya. ada lagi. Nah, ini sudah kita nikmatin. Nah, pertanyaannya yang ini dan yang ini bagaimana? Oke. Jiwa dan rohani. Jiwa tadi. dan rohani ini. Dan yang paling berat yang di tengah-tengah ini, jiwa ini, pikiran, perasaan, Iya. dan kemauan. Oke. Ini yang belum merdeka. Kebanyakan belum merdekanya di sini. Jadi kadang-kadang kemerdekaan kita nikmati, tetapi hanya sekedar kemerdekaan yang tubuh, tetapi kemerdekaan yang dua ini belum kita raih. Oke. Nah, harapan dengan tema sesi hari ini, kita bisa mengalami yang sejati itu. Di sini kita bisa merdeka, di sini kita bisa merdeka, di sini kita bisa merdeka. Oke. Kebanyakan yang jiwa ya. Jiwa, Jiwa. betul. Mengapa demikian, Pendeta? Karena itu tadi, di dalam jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Oke. Nah, sekarang kita bicara pikiran. Iya. Pikiran manusia ini selalu pikirannya yang dalam arti kadang-kadang melihat atau mendengar berita yang kurang baik, pikirannya negatif. Contoh begini, ada berita bahwa 2024 ini sedang terjadi resesi, sedang terjadi ekonomi sulit, harga naik, sembako naik, harga BBM misalkan akan naik semua. Iya, iya. Nah, dipikir, wah ini bisa nggak nih hidup nih? Wah ini bisa nggak kita ini bertahan? Wah ini bagaimana besok kan begitu? Dipikir. Nah apakah itu salah? Tidak. Memikirkan sesuatu itu tidak salah. Khawatir atau takut itu dalam arti ketika melihat mendengar sesuatu itu tidak salah. Tetapi yang salah, misalkan hari ini kita pikirkan nih malam ini, sampai besok pagi masih dipikir, lusa masih dipikir. 4 hari lagi masih dipikir, semua dipikir. Itu yang namanya saya katakan tadi penjajahan. Kita dijajah oleh rasa takut, rasa khawatir karena kondisi ekonomi. Baik. Nah akhirnya apa yang terjadi? Maaf ini kadang-kadang nggak bisa tidur 3 hari 3 malam karena mikir ekonomi, vertigo. Sudah vertigo, akhirnya maaf ini Iya. darah tinggi. Aduh. Masuk rumah sakit, maaf, game Iya. over. Nah, penjajahan begini ini yang bahaya menurut saya. Sehingga kita betul-betul harus merdeka di poin nomor 2 Oke. ini. Yang menyebabkan tidak merdeka itu apakah dari diri kita sendiri? Pikiran itu kan dari Dari diri sendiri. Faktor Artinya- eksternal, internal ya. Betul. Jadi kita bagaimana merespon kondisi di luar, kita bagaimana merespon kondisi yang ada di luar dengan pikiran yang Tuhan berikan, dengan perasaan yang Tuhan berikan. Iya. Yang ini yang harusnya kita jaga. Artinya begini, kita tidak mungkin melihat semua kondisi baik. Tetapi bagaimana kondisi yang buruk pun bisa kita respon dengan baik. Nah, ini. Nah, bagaimana kita bisa merespon? Nggak mungkin, Mbak, mustahil dan mustahil. Kondisi di luar, kondisi makro dan mikro di luar kita. Jangankan ekonomi. Kita juga kadang-kadang lihat anak-anak pun Iya. stres kan begitu. Lihat saya pendeta dengan punya jemaat yang sekian banyak, kadang-kadang melihat kondisi mereka pun kita bisa stres. Betul. Nah, bagaimana kita memanage seperti tadi di pembukaan, memanage pikiran, Iya. manage your mind, Iya, kan? Memanage betul. pikiran ini supaya kita tidak terpengaruh, tetapi mempengaruhi. Kalau istilah saya, jangan menjadi orang termometer. Termometer itu dimasukkan ke si A suhunya 34, dimasukkan ke si B suhunya 35. Iya. Jadi masuk ke badannya manapun berbeda-beda. Itu dipengaruhi, termometernya dipengaruhi. Tapi kita jadi termostat. Artinya termostat itu kayak AC ini, misalkan di setting angka 33, mau panasnya di luar bagaimanapun juga tetap 33. 33. Itu yang membuat kita bisa merdeka. Artinya bisa melihat sesuatu itu dengan baik dan benar, sehingga kita tidak dijajah oleh perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang jelek, sehingga hidup kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. Nah, itu yang jadi poinnya seperti Poinnya itu di ya. situ. Tapi kadang-kadang kan belum tentu ya orang itu sama dengan diri kita gitu. Misalkan Romo sudah bilang seperti itu gitu ya. Tapi menjalani kehidupan itu kan tidak semudah itu. Tidak Pendeta. semudah itu, tidak Iya. semudah. Apalagi di zaman sekarang ini ada sebuah istilah yang sangat menarik di zaman milenial ini, bucin gitu ya. Bucin. Budak apa? Budak cinta. Budak cinta. Itu kan perasaan. Iya. PPK tadi.
Ada seorang pria, misalkan kayak kemarin ada seorang atlet MMA, juara MMA begitu, ninja dia katanya, julukannya. Baik, benar, kokar, hebat, tapi ketika putus dari seorang gadis, loncat itu dari apartemen lantai berapa, meninggal kan begitu. Itu bucin. Ada orang yang diputusin pacarnya, gantung diri, bunuh diri kan begitu. Itu dijajah. Artinya secara fisik dia kuat, dia seorang atlet gitu ya. Tetapi secara jiwa dia rapuh. Dia bucin. Apa saja diminta diturutin, ketika diputus hilang. Banyak anak-anak muda generasi sekarang ini yang sudah dinasehatin pun, ayo gak usah jadi bucin gitu ya. Jangan dijajah oleh ini. Bucin ini salah satu bentuk penjajahan yang dalam arti redaksinya lebih sedikit lunak ya. Tapi istilahnya budak cinta ini sebenarnya itu penjajah. Yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan dan bisa kita lihat dampaknya itu luar biasa. Gitu ya, Pendeta. Ya, itu yang terjadi fenomena anak muda. Sangat, dan hari-hari ini banyak sekali. Makanya saya berharap dengan segmen-segmen seperti ini, di momen kemerdekaan ini, semua tokoh-tokoh agama saya sampaikan di teman-teman FKA UB Malang, dan juga teman-teman pendeta di komunitas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kemarin tadi malam saya bicara dengan teman-teman dari pemuda lintas agama. Ini kita banyak PR yang seringkali kita tidak sadar bahwa penjajahan yang model lain itu sedang bergerak. Sehingga perlu partisipasi kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda yang sadar. Ayo kita memberikan sebuah pencerahan. Jangan sampai kita ini generasi muda, orang-orang muda atau orang-orang tua dijajah oleh penjajahan yang model berbeda ini. Dampaknya luar biasa. Luar biasa memang. Binasa. Salah satunya yang disampaikan oleh pendeta tadi. Binasa, Mbak. Dan semua itu sangat berbahaya lah buat kita. Baik, perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi pendeta setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing. Ya, Pendeta, kita lanjutkan lagi ya. Masih semangat ya, karena ini pembahasannya terkait kemerdekaan sejati. Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah kemerdekaan dalam Kristus itu seperti apa? Yes, sebenarnya kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kembali tadi ke poin yang nomor 2 dan nomor 3 ini, Mbak Nisa. Kemerdekaan di dalam Kristus itu sebenarnya kita percaya bahwa pengorbanan Kristus di Kalvari, di Golgota itu sudah membebaskan kita dari semua perbudakan dan membebaskan kita dari semua dosa. Jadi yang dua ini sudah ditebus di Kalvari. Artinya secara tubuh mungkin kita sudah merdeka di negeri ini dengan tahun 17 Agustus 1945, tetapi 2000 tahun yang lalu, jauh sebelumnya, jiwa dan roh kita ini juga sudah dibebaskan, ditebus oleh pengorbanannya di dalam darah Kristus, begitu. Artinya begini, kita sudah tidak perlu takut lagi, misalkan kalau nanti mau mati nih, masuk neraka atau masuk surga nih. Nah, itu kemerdekaan juga, karena begini Mbak, banyak orang hari-hari ini juga, apalagi yang mungkin sudah lansia, begitu, masih aja menjadi perdebatan, ini gua mati ini gimana nih, gitu ya. Jadi setiap bulan, setiap tahun itu berganti tahun, pertanyaannya sama aja. Ini kalau saya mati masuk surga apa masuk neraka, kan gitu. Itu juga penjajahan, Mbak. Jadi pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang ragu, pikiran-pikiran yang khawatir, itu juga penjajahan. Dalam tanda kutip, tidak terlalu besar, tidak terlalu keras, tapi itu menusuk gitu loh. Kristus itu sudah membuat satu jaminan di dalam Injil, dalam Alkitab, bahwa yang percaya akan diselamatkan. Jadi kita ini masuk surga bukan karena perbuatan baik. Nah, yang seringkali memang yang menjadi dilema adalah banyak dosa atau banyak perbuatan baik. Kalau ditimbang-timbang nih, kalau saya pribadi sebagai pendeta, lebih banyak kesalahan saya daripada kebaikan saya. Saya pribadi nih, saya mengakui, saya kadang banyak kekurangan. Banyak lupa janji, lupa jadwal, dan lain-lain, itu mengecewakan dan menyakiti hati orang, kan begitu. Dibandingkan kebaikan saya, ya mungkin lebih banyak kesalahan saya atau kelemahan saya dibandingkan kebaikan saya. Nah, ini yang kadang-kadang kita dijajah nih. Nah, Yesus sudah memberikan satu kemerdekaan. Nggak usah khawatir. Jadi, menjadi orang Kristen hidup saat ini, kita hidup saat ini, bukan lagi berjuang bagaimana masuk surga. Karena kemerdekaan itu sudah diberikan.
Sudah dinyatakan, nggak usah takut. You atau kamu dengan saya di Firdaus atau di surga. Dan juga dengan masa depan. Artinya begini nih. Ketika dia berkata sudah selesai di Kalvari itu, dia bilang begini, dosamu udah selesai, dan kalau saya aja mau mati buat kamu, artinya saya aja mau berkorban buat kamu, apalagi yang lain. Artinya begini, kalau yang terbaik saja sudah diberikan, apakah artinya makanan, minuman, uang, pakaian kecil gitu. Jadi kalau Bapa di surga bisa memberikan Yesus sebagai anaknya, menjadi korban keselamatan, pemberian yang terbesar. Masa masalah duit, masalah sembuh, masalah rumah, pelit gitu loh. Artinya nggak mau ngasih. Kalau saya ngasih ke Mbak Nisa uang 1 juta nih, Pak David saya minta duit, nih saya kasih 1 juta. Masa Mbak ragu kalau saya nggak mau ngasih 10.000, kan begitu nih ceritanya. Kalau yang besar aja udah dikasih, masa yang kecil enggak. Nah itu kemerdekaan. Jadi pengorbanan Kristus di Kalvari itu memberikan 2 kemerdekaan, yaitu keselamatan di sorga, dan yang kedua jaminan bahwa yang terbesar aja sudah diberikan, apalagi yang kecil-kecil. Bagi hamba yang percaya. Bagi yang percaya. Dan percaya ini juga nanti mungkin kita akan bahas di segmen yang akan datang mungkin. Bagaimana kita hidup di dalam keagamaan yang benar. Bukan sekedar KTP, bukan hanya sekedar tertulis kita agama A, agama B, agama Kristen, bukan. Tetapi bagaimana kita melihat keagamaan itu dengan benar, kepercayaan iman itu dengan benar. Gitu. Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan. Saya mungkin pernah di Dhamma, pernah bercerita, bersaksi bahwa saya kena autoimun tahun 2014. Kemudian saya kena Bell palsy tahun 2020. Ya bertubi-tubi saya mengalami kesehatan yang kurang baik. Nah, dokter bilang A, tenaga medis bilang B, yang ini bilang C, bilang D. Kalau saya mau ikut dalam artian percaya dengan apa yang orang ngomong, saya nggak mungkin berada di sini, Mbak. Mungkin saya sudah meratapi nasib. Kok bolak-balik sakit, bolak-balik cedera, bolak-balik tabrakan, kok udah begitu nih. Saya mungkin bilang begini, Tuhan nggak Tuhan-Tuhanan dah gitu kan, gitu. Mundur aja jadi pendeta gitu ya. Tapi itu tadi saya merubah mindset saya, pikiran saya bahwa ini semua bukan untuk menghancurkan saya, tapi membuat saya lebih baik, membuat saya lebih tangguh, lebih dewasa, sehingga saya tetap berjuang sampai hari ini, karena saya percaya bahwa di dalam Kristus, di dalam Dia, itu ada kehidupan, ada kemenangan, ada mukjizat yang Dia berikan buat saya. Luar biasa sekali, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah betul-betul menjamin ya bagi yang percaya. Jadi keselamatan, pembebasan, semuanya. Sebenarnya ada di Alkitab semua. Cuma itu tadi, daging manusia, yang tadi saya bilang tadi, pikiran perasaan manusia ini, yang seringkali belum bisa selaras, senafas dengan apa yang dibilang. Ya ini yang menjadi pergumulan, sehingga kita tidak bisa mengalami kemerdekaan yang sejati, yang seperti diharapkan banyak orang, sehingga kadang-kadang hidup kita ini kayak roller coaster, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ya kalau naik turun lebih nyaman gitu. Kalau nggak naik turun, naik lagi, binasa lah, itu yang repot. Kadang-kadang memang tingkat keimanan seseorang itu kadang up and down ya. Betul. Makanya ya itu tadi yang saya sampaikan, mungkin kita akan bahas di sesi yang akan datang. Tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa lebih percaya mendalami keagamaan kita, atau memahami siapa Kristus yang benar, sehingga kemerdekaan yang sejati tadi, tubuh, jiwa, dan roh ini bisa kita raih di dalam kehidupan sekarang. Luar biasa sekali. Bisa dijelaskan tentang Alkitab yang menjelaskan tentang kemerdekaan sejati itu, Pendeta? Iya, jadi kalau kembali kepada Injil, Bapak Ibu, yang saya ingin tekankan itu adalah Injil Lukas 1 ayat 37. Ini Alkitab berkata demikian, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau keselamatan mungkin orang sudah sangat paham, istilahnya percaya mati masuk surga. Tetapi yang sering orang ragukan adalah ketika saya ada masalah nih, Tuhan sanggup nggak nolong? Tuhan sanggup nggak melepaskan? Kan begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang yang sedang terjadi. Nah, dari Injil Lukas 1 ayat 37 ini, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya jelaskan, satu kalimat pendek ini, itu menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi apapun kondisi di sekitar Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, yang mengelilingi kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan, melepaskan, menyembuhkan, dan memberkati kita.
ini ayat yang sering saya pegang dan ini menjadi ayat emas saya. Dan Yesus pernah berkata begini di dalam Injil Matius, kalau burung-burung udara saja dia pelihara, bunga-bunga bakung dia dandani, apalagi kita, orang yang percaya. Artinya begini, burung itu kan nggak menabur, nggak menuai nih. Dia nggak punya harta gitu, tapi kan bisa terbang enak gitu ya. Lihat bunga-bunga begitu kan istilahnya bisa mekar, bisa tumbuh gitu ya, didandani dengan luar biasa. Apalagi kita nih, derajatnya lebih tinggi dari hanya sekedar burung dan bunga. Masa kita nggak dipelihara? Masa kita nggak diberkati? Masa kita tidak ditolong? Nah, seringkali pertempuran di dalam pikiran inilah yang membuat kita kalah, sehingga kita terjerembab di dalam penjajahan tadi, sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan sejati, dan endingnya selalu saya katakan, orang yang jatuh dan tidak bisa bangkit adalah binasa. Di Alkitab banyak contoh orang-orang yang binasa. Ada di Alkitab itu satu kisah tentang seorang murid Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pemirsa Dharma TV dimanapun berada sudah kenal dengan tokoh yang satu ini. Namanya Yudas. Nah, Yudas ini punya tabiat yang buruk. Alkitab mencatat dia suka ngambil uang yang dia pegang. Yudas ini bendahara nih. Nah, dia ngambil sedikit. Tuhan Yesus tahu, dia tegur, jangan ambil ya, gitu ya. Sadar, tobat, gitu. Tapi dia nggak mau. Dia tetap dijajah dengan sebuah sikap karakter yang buruk, yaitu suka ngambil, suka mencuri, gitu ya. Nggak mau bertobat, nggak mau berubah, dinasihatin nggak mau. Nah, akhir kehidupannya adalah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, dan akhirnya mati bunuh diri. Jadi endingnya adalah kematian. Di dalam perjanjian lama, ada seorang tokoh yang bernama Simson. Mungkin Bapak Ibu Saudara familiar dengan nama Simson ini ya. Dia seorang anak muda yang kuat, yang tangguh. Ya, dia diurapi, diberkati anak perjanjian sejak dari kandungan. Ketika dia sudah besar, dia cinta sama yang namanya Delila, seorang perempuan ini, namanya Delila. Orang tuanya udah nasihatin, kamu jangan sama dia ya. Itu nggak boleh, maaf, nggak tepat. Tapi Simson bilang begini kepada orang tuanya, Nehi, saya nggak mau, saya mau tetap dengan Delila. Yang terjadi ketika dia bucin, itu tadi istilah saya, dia tidak mau membuat suatu sikap hati yang rendah hati, menaati orang tua. Akhirnya Simson mati bunuh diri, artinya mati dalam kesia-siaan. Dan sebenarnya di dalam Alkitab ini, Mbak, semua hampir sebagian besar di dalam Alkitab ini contoh-contoh orang-orang yang gagal menang di dalam peperangan, di dalam pikiran, perasaan, dan kemauannya. Di sini ada namanya Ananias Safira, mau mempersembahkan sesuatu, dia potong karena dia kemauannya banyak, mati juga bunuh diri, binasa. Jadi Alkitab ini sebenarnya menasihati kita supaya kita merdeka secara tubuh, merdeka secara jiwa, merdeka secara roh. Supaya tidak mengalami apa yang tadi saya sebutkan, Yudas, tidak mengalami seperti Simson, Ananias Safira, tidak seperti Raja Saul. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Agar tidak binasa. Tidak binasa, endingnya di situ. Sebenarnya tujuannya di situ. Jadi kalau saya mau ngambil benang merah, kenapa kita harus memahami kemerdekaan yang sejati? Karena tanpa kita mengalami kemerdekaan yang sejati, itu endingnya adalah kebinasaan. Kebinasaan, oke. Nah, cara menemukan kemerdekaan yang sejati itu sebagai manusia itu kita harus seperti apa, Pendeta? Cuma ada satu, Mbak, tadi saya katakan. Hanya ada satu cara bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati itu dari firman Tuhan. Ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara pemirsa Dharma TV, kita akan buka satu ayat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Artinya begini. Kalau Yohanes 8 ayat 3 ini artinya begini. Cuma firman, cuma kebenaran, ini kebenaran buat kami orang-orang yang percaya. Alkitab ini kebenaran, hanya dengan kebenaran firman Tuhan ini kita bisa merdeka. Contoh begini, kayak tadi saya katakan, kadang-kadang ada krisis ekonomi. Ya, kita takut akan masa depan. Nah, ketika kita takut akan masa depan, ada sebuah ayat dalam Filipi 3, itu berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebuah jaminan bahwa Tuhan akan mencukupkan kita. Baik, Romo, mohon maaf. Ada yang mau lewat satu ini, tahan dulu ya. Iya, mohon maaf. Tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind, pemirsa Dharma TV. Ya, kita lanjutkan lagi. Tema kita pada malam hari ini yaitu kemerdekaan sejati bersama Pendeta David Tobing. Iya, Pendeta, tadi menarik sekali ya. Bagaimana cara kita menemukan kemerdekaan yang sejati itu seperti apa ya? Tadi sudah disampaikan, bisa diulas kembali. Ya, jadi pemirsa Dharma TV, saya mau katakan dari Injil Yohanes tadi, kita sudah menemukan satu formula. Saya ulangi lagi aja ayatnya supaya kita bisa memahami. Jadi formulanya cuma ada di dalam Yohanes 8 ayat yang ketiga. Saya ulangi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan yang sejati itu hanya kita temukan di dalam firman, dalam kebenaran. Jadi apapun persoalan yang sedang terjadi, itu back to the Bible, kembali kepada firman. Hidup oleh firman, bukan hidup apa kata media sosial, bukan hidup apa kata orang, bukan hidup karena keadaan, tetapi hidup di dalam kebenaran. Saya kasih contoh tadi, ketika masa resesi, ekonomi sedang sulit begitu ya, uang lambat peredarannya misalkan, ekonomi sedang gonjang-ganjing, kembali kepada firman. Apa yang firman bilang? Kayak tadi saya sampaikan, Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Itu yang akan menjadi kekuatan, berarti Tuhan akan memberkati. Ketika kita sedang lemah, kayak saya lelah, capek begitu, ya kekuatan saya firman Tuhan yang berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami persoalan, kita percaya firman yang berkata demikian tadi, Lukas 1 ayat 37, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika kita hidup oleh firman, setiap hari merenungkan, memperkatakannya, itu akan membawa sebuah aura positif begitu, akan membawa sebuah kekuatan yang baru untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap percaya, nih mukjizat pasti terjadi nih. Pasti yang terjadi yang namanya keajaiban gitu. Karena kita percaya semua firman di dalam Alkitab ini pasti akan digenapi. Akan digenapi dan akan terjadi. Saya tadi kasih contoh kehidupan saya pribadi, ketika saya sakit, kadang-kadang sampai bicara pun sulit. Saya selalu percaya firman berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan Sang Penyembuh, Jehovah Rafa, seperti nama gereja saya tadi kan JKI Yehovah Rafa. Yehovah Rafa itu artinya Tuhan Sang Penyembuh. Dan itu yang Alkitab bilang, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Jadi yang membuat saya bisa sehat bukan obat dokter. Saya sudah nggak minum obat bertahun-tahun. Kalau dokter bilang, kenapa nggak diminum obatnya Fit? Ginjal saya nanti rusak. Dok, terus kamu minum apa? Minum firman, minum kebenaran. Dan saya percaya ketika saya hidup di dalam kebenaran, saya mengimani sungguh-sungguh, dan saya melangkah di dalam firman, mukjizat pasti terjadi. Saya kasih contoh satu kisah di dalam Injil, Bapak Ibu Saudara, untuk mempertegas kebenaran ini. Saya sampaikan ketika para murid sedang berada di tengah danau, itu kapalnya sedang diterpa badai gitu ya. Yesus datang berjalan di atas air. Simon Petrus bilang begini, Tuhan, kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata begini kepada Simon, datanglah gitu ya. Jadi ketika Yesus berfirman datanglah, Simon percaya, dia keluar dari kapal, dari perahu, dan dia berjalan di atas air. Di situ mukjizat terjadi. Jadi ketika Simon Petrus iman, percayanya kepada firman yang diucapkan Tuhan Yesus, datanglah, dia datang, di situ mukjizat terjadi. Ketika ada orang lumpuh, sedang tidak berdaya, Yesus bilang begini, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan ketika si lumpuh itu percaya, dia betul-betul berjalan. Jadi mukjizat itu, pertolongan itu terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran dan percaya dan melangkah di dalam kebenaran. Kebenaran ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan, luar biasa. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pendeta David Tobing ya. Bahwa kalau kita percaya itu pasti mukjizat itu pasti terjadi. Ada ya. Pasti terjadi. Karena dalam apapun sekarang patokannya yang menjadi pegangan kita apa, Mbak? Mau tetap percaya media sosial, wah, tambah runyam gitu. Nah sekarang opsinya apa? Buku-buku motivasi. Betul. Apakah Alkitab atau firman Tuhan ataukah ayat-ayat suci di dalam kitab suci? Jadi kan kita tinggal milih nih, kita mau bergantung dengan yang mana? Bergantung dengan medsos, tambah hancur. Bergantung motivator, tidak ada jaminan. Ya sudah, nggak ada opsi lain. Ya percaya ini satu-satunya.
Kalau masih ada, mungkin saya pilih yang lain. Tapi kalau nggak ada, ya pilih yang ada. Dan saya sudah buktikan dalam kehidupan saya. Buktinya di pendeta David Real Tobing, ya. sekali. Pada saat pendeta sakit. Sakit, bukan cuma sakit. Bahkan kadang-kadang ketika saya sedang berkekurangan, sedang tidak berdaya, sedang dalam masalah, itu ketika saya percaya, saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. 2023, ketika FKAUB bekerja sama dengan UMM, Muhammadiyah untuk menyelenggarakan acara Sumpah Pemuda di Dom. Ketika saya tanya kapasitas Dom berapa, 6.000 sampai 7.000. Saya sampai bingung, ini bisa nggak? Teman-teman panitia FKAUB sudah bilang begini, Fit, kibarkan bendera putih gitu ya. Tapi tadi ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Saya berdoa. Ketika saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Dan Tuhan katakan di dalam hati saya bahwa tadi ayat yang saya sampaikan, nggak ada yang mustahil kok. Asalkan kamu percaya dan berjalan, ayo. Dan saya sampaikan di rapat, ayo kita jalan. Dan target tercapai bahkan bisa lebih. Orang sampai bingung. Dan sampai ada seorang teman, seorang agamawan dari agama lain bilang begini, Fit, gue baru sadar kalau kita punya Tuhan, kan begitu ya. Jadi mau kemana kita pergi? Iya. Cuma ada Tuhan kok, dan kita tahu semua ini kalau sampai bulan, matahari, bumi nggak tabrakan karena ada Tuhan yang sedang menjaga semua. Ya kembali lagi kepada Dia. Ya tidak ada yang lain. Mau percaya motivator, tidak ada jaminannya. Ya itu dia, kembali ke kembali kepada Tuhan. Kebenaran. Kembali kepada firman. Dan harus hidup di dalamnya. Apakah seseorang yang mengalami, maksud saya yang sudah merdeka gitu ya, kehidupannya ini adalah orang-orang yang pilihan begitu? Tidak. Jadi tidak ada, saya bilang begini ke jemaat, jangan sampai berpikir saya anak perunggu, Pak Pendeta David anak emas, istrinya anak perak, gak ada. Tuhan mengasihi semua orang. Tidak ada di dalam kehidupan kita ini orang-orang yang spesial, semua spesial. Tidak ada yang grade 1, grade 2, KW asli, gak ada. Semua sama dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Hanya kembali kepada kita kok. Respon kita itu bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang mau responnya 80, ya dapat 80, kan begitu nih. Ada yang responnya 50, ya dapatnya 50. Karena ada hukum tabur tuai, kan begitu. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tinggal bagaimana kualitas iman kita. Bagaimana kualitas iman kita. Nah, terjadi lagi, kembali lagi. Bagaimana supaya punya iman yang berkualitas tinggi? Kembali lagi kepada firman Tuhan yang berkata, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu bertumbuh gara-gara mendengar firman Tuhan. Nah, kalau dia nggak pernah dengar firman Tuhan, lebih dengar drakor, lebih sering dengar sinetron, ya akhirnya imannya nggak bertumbuh. Ada persoalan, tumbang gitu. Kemudian menyalahkan Tuhan. Lah Tuhan tanya, 24 jam satu hari, berapa jam nonton sinetron? Berapa jam nonton drakor misalkan? Berapa jam lihat? Berapa jam lihat? Dan berapa jam kamu mendengar dan merenungkan firman? Terus kita mau bilang, wah dia diberkati, saya enggak. Nah dia 2 jam setiap hari duduk berlutut berdoa menyembah Tuhan. Lah dia 5 menit aja sudah hebat. Terus mau komplain, dia anak emas, saya enggak. Dia anak pilihan, saya enggak. Lah enggak boleh gitu. Semua itu tergantung bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam keluarga sama, Mbak. Saya kasih ilustrasi, saya punya 2 anak nih, laki-laki dan perempuan nih. Kita sebagai orang tua, jujur aja deh. Anak yang sering mijet kaki kita, anak yang sering meluk kita, ciumin kita gitu ya. Itu pasti deh. Nggak sadar akan lebih banyak dapat daripada anak yang pulang sekolah layangan, pulangnya sampai malam nggak pernah ketemu, juga nggak pernah. Ini kita juga kadang lupa gitu loh. Kebutuhannya apa, keperluannya apa. Tapi yang sering duduk di kaki kita, yang meluk kita, Pak aku mau beli ini, Pak mau pesen ini, itu dapatnya lebih banyak. Itu sudah gambaran secara umum. Dalam kehidupan kita berkeluarga, anak yang dekat dengan orang tuanya pasti dapat lebih. Walaupun cuma lebihnya 10%, 5%, pasti ada perbedaan dengan anak yang tidak pernah kumpul dengan orang tua atau jarang, kan begitu. Apalagi kita dengan Tuhan, kan begitu. Betul. Nah ini pasti. Maka dari itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya.
Di situ. Tuhan tidak kelihatan. Iya, di mana Tuhan? Saya bilang Tuhan itu sudah menjadi firman. Yohanes 1 ayat 1 nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Allah sudah menjadi firman. Jadi Alkitab ini adalah kehadiran Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali. Ya. Apakah ada syarat khusus pendeta jika manusia itu ingin merdeka ya, 3 hal tadi, tubuhnya, jiwanya, dan rohnya? Iya. Apakah ada syaratnya? Harus melakukan apa gitu? Tidak ada. Jadi tidak ada meditasi khusus mungkin atau tidak ada ritual khusus, tidak ada. Cuma bagaimana kehidupannya setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan dalam Alkitab. Nanti Bapak Ibu Saudara buka di dalam Markus 1 ayat 35, di situ ada satu ayat yang cukup menarik, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Markus 1 ayat 35, ini yang menjadi motivasi saya sejak saya mengenal Tuhan. Dikatakan demikian di dalam Markus 1 ayat 35, firman Tuhan bilang begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, jadi ini subuh ini. Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus yang 100% Tuhan, yang 100% manusia, dicatat di dalam Injil Markus 1 ayat 35 tadi, pagi-pagi benar dia berdoa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada saya begini, Pak Pendeta, apa sih rahasianya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Apa sih yang membuat Yesus bisa merdeka dari rasa lelah dan capek? Dia kerja pelayanan, dia bisa merdeka, nggak pernah ngeluh gitu ya. Apa sih rahasianya Yesus nggak sakit hati, nggak dijajah oleh kepahitan, nggak dijajah oleh rasa dendam, sekalipun dia dizolimi, mungkin dia dilempari batu, kemudian dia mungkin ditolak, dia nggak dendam. Apa sih membuat Yesus bisa merdeka dari tubuh dan dari jiwa dan dari roh? Kembali kepada ayat tadi. Dia membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Membangun rohaninya gitu ya. Membangun kedekatan kepada Sang Pencipta, yaitu Bapaknya sendiri. Jadi ini yang membuat dia kuat dan bisa mengalami kemerdekaan secara tubuh, jiwa, dan roh. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Pendeta. Setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST, STH MPD. Beliau merupakan pendeta di JKI Yehova Rafa Kota Malang dan beliau juga merupakan Sekjen FKUB Kota Malang. Iya, kita lanjutkan lagi dengan tema kemerdekaan sejati. Tadi Pendeta sudah banyak ya mengulas tentang kemerdekaan sejati. Nah, ini yang sebelum tadi kita break ada poin yang menarik sekali, yaitu kita membangun keintiman dengan Tuhan. Itu bisa diulas kembali. Bagaimana cara membangun keintiman dengan Tuhan Yesus itu seperti apa, Pendeta? Saya kembali lagi Bapak Ibu Saudara, Yohanes 8 ayat 3, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kata mengetahui di sini itu kalau kita baca secara harafiah kayak kita tahu siapa sih Presiden Indonesia gitu, Joko Widodo misalkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lebih mau mendalami, mempertajam, kata mengetahui di dalam bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, itu ditulis dengan kata ginosko. Ginosko ini artinya bukan cuma tahu, tetapi kalau saya baca di dalam terjemahan asli, kata ginosko atau mengetahui ini sebenarnya bukan cuma tahu, tetapi mengerti, mengenal, mempelajari, dan mengakui. Jadi tahapannya luar biasa. Jadi kalau kita pengen tahu firman kebenaran, bukan cuma tahu, oh tahu ini. Misalkan kayak tadi Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, saya tahu firman itu. Atau saya tahu Joko Widodo itu presiden. Tapi di sini dikatakan mengenal. Ada sebuah keintiman. Saya pengen mengenal Mbak Nisa, berarti saya harus bertandang ke rumah ngobrol. Ada kedekatan, ada kuantitas waktu yang diberikan. Yang dikatakan lagi di sini mengerti, supaya saya bisa mengerti. Misalkan seseorang, saya mengerti. Saya dengan istri udah menikah sekian belas tahun, kadang-kadang juga belum bisa mengerti kan begitu. Ini berarti mengerti ini perlu waktu. Mengenal itu perlu kedekatan. Mempelajari itu perlu sebuah semangat. Orang belajar itu kan tidak mudah. Dan yang terakhir itu mengakui. Pengakuan ini penting. Ada sebuah testimoni bahwa bukan cuma tahu, oh Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi mengakui firman itu betul loh. Kemarin gua nggak ada duit, tiba-tiba firman itu
gua imani, gua lakukan. Ada orang ngasih duit, ada orang ngasih berkat. Saya tanggal awal Agustus kemarin ulang tahun, ini ceritanya sedikit selamat ulang tahun lebay. ya. Satu hari sebelum saya ulang tahun itu saya diajak anak saya ke sebuah toko roti di Saya lihat sebuah roti, kue tart begitu, anak saya pilih-pilih, saya cuma lihat begini. Wih, kuenya keren gitu ya. Angkanya fantastis ya. Iya. Saya kepengen yang ini. Pikiran saya cuma pengen yang ini. Saya cuma gumam, nggak ada sebuah tekad harus beli. Tapi harganya segini gitu ya. Besok pagi, selamat ulang tahun ya Bang, kata adik-adik saya. Ada salah satu adik saya bilang begini, Bang, saya sudah transfer untuk beli kue tart. Jadi spesifik. Jadi dia transfer duit itu ke saya untuk beli kue tart. Dan waktu saya cek, harga kue dan harga yang ditransfer, biaya yang ditransfer itu sama. Kayak kita kapelan ini kan. Sama, nggak janjian. Saya nggak ngomong ke dia nih, gue dari kemarin, gue pengen beli kue tart, gue kepengen ditransfer. Enggak, saya nggak minta ke dia. Saya nggak minta, saya nggak ngomong ke keluarga, ke istri, ke saudara, enggak. Tapi itu tadi, Tuhan menggerakkan ipar saya ini untuk menyatakan bahwa dia itu besar. Artinya begini, lu nggak usah teriak-teriak sama gua, lu nggak usah marah-marah, lu cuma ngomong kepengen ini Tuhan gitu ya. Gua udah tahu kok. Yang penting lu hidup sama gua. Yang penting lu bekerja untuk gua, melayani dia. Dan saya memang harus berjalan ini, makanya kalau tadi dikatakan Pak David lelah atau capek Mbak. Saya tadi ditanya jam berapa bangun gitu ya. Terus dari pagi, siang, sore sampai malam ini ya kerja terus. Apalagi dalam kondisi sekarang ini padat-padatnya program FKUB, saya harus bekerja, jadwal khotbah dan lain-lain saya harus jalani. Nah itu tadi, ketika kita hidup di dalam firman tadi, melakukan firman, itu tadi saya katakan, kadang-kadang nggak diminta, kadang-kadang kita nggak duga, Tuhan kasih yang surprise. Oke, luar biasa sekali, puji Tuhan ya. Itu yang saya katakan, berkah orang-orang yang merdeka sejati, itu akan mengalami mission impossible. Kalau firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang nggak pernah timbul di dalam hati, Tuhan berikan. Itu hadiah buat orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang sejati. Tetapi yang tidak mengalami kemerdekaan sejati, yang dijajah oleh rasa takut, dijajah oleh sakit hati, dijajah oleh kekhawatiran, dijajah oleh bucin, akibatnya adalah binasa. Jadi di sini saya melihat keadilan Tuhan. Kita mau pilih yang ini, apa pilih yang ini, kan begitu. Pilih yang ini, pilih yang surprise. Dan harganya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada yang disampaikan Mbak Nisa di ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, setiap hari investasi waktu, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Membangun doa, membangun mesbah, merenungkan firman, dan semua firman yang Bapak Ibu terima, lakukan di dalam kehidupan. Ada satu firman yang berkata, berilah maka kau akan diberi, satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang berlimpah keluar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dapat firman untuk memberi, berkati orang lain. Berkati mereka yang datang kepadamu. Ketika engkau menabur, engkau akan menuai, dan engkau akan menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Saya cerita sedikit tentang rumah tangga saya. Di rumah saya Bapak Ibu, saya praktek firman ini. Jadi di rumah saya, peraturan nomor 1, pasal 1 itu tidak boleh pengamen, pengemis yang gedor-gedor rumah pulang dengan tangan kosong. Saya buat sebuah kotak dulu waktu saya baru menikah, uang-uang receh. Dan sampai hari ini Bapak Ibu boleh datang ke rumah saya, uang receh itu nggak pernah habis. Nggak tahu dari mana datangnya, itu uang receh banyak sekali. Sampai pernah saya ke Pasir Putih 2-3 tahun yang lalu, waktu masa pandemi, bensin itu beli dari uang receh. Bensin 400.000 itu dari uang receh, koin-koin itu. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih yang banyak uang receh? Kenapa nggak yang merah, yang biru gitu? Tuhan tanya balik kepada saya, kamu kalau ada orang pengemis datang, kamu kasih uang biru, uang merah atau uang receh? Uang receh. Lah kamu kasih uang receh, saya kasih uang receh. Nah sekarang tingkatin dong. Nah ini perjuangan ini. Ini perjuangan untuk kita merdeka secara sejati. Mau kita ngorbankan yang lebih tinggi supaya kita diberkati lebih tinggi. Nah ini yang saya tadi katakan, sebuah kedekatan dengan Tuhan itu akan memberikan kita suatu pengalaman yang luar biasa. Dan harapan saya buat Bapak Ibu pemirsa Dhamma TV yang melihat siaran ini, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kemerdekaan yang sejati oleh firman Tuhan,
sepanjang tahun ini apapun yang terjadi, kita mengalami surprise. Iya. Istilah saya dengan anak-anak muda, di-prank Tuhan. Kita di-prank, kadang-kadang di-prank Tuhan. Kadang-kadang kita tidak minta, kita nggak duga, kita hanya berharap, tapi Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Oke, luar biasa ya. Ini saya banyak mendapatkan motivasi luar biasa dari Pendeta David Tobing. Kemudian kalau sudah merdeka gitu ya, sejati, sudah merdeka sejati, bagaimana mempertahankannya, Iya. Pendeta? Ada istilah merebut lebih mudah daripada mempertahankan kan Betul, begitu ya. betul. Mempertahankan iman itu sulit karena akan digoda oleh banyak hal. Iya. Semakin tinggi pohon, semakin besar goncangannya yang diataskan begitu tiupan Iya. anginnya. Oleh sebab itu setiap hari saya katakan tadi perlu konsistensi, perlu sebuah ritme yang teratur. Jadi tidak roller coaster. Misalkan hari ini kalau istilahnya di Kristen itu saat teduh, hari ini saat teduh, besok enggak, besok baca, besoknya enggak, itu. Jadi bolong-bolong istilahnya. Jadi bagaimana mempertahankan iman, bagaimana mempertahankan konsistensi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara konsisten juga di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun sebuah kedekatan dengan Tuhan. Konsistensi penting sekali. Bahkan nanti levelnya akan semakin naik. Kalau hari ini 2 jam, besok akan 3 jam, besok akan 4 jam, bahkan nggak sadar, kadang-kadang seharian kita bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Oke, luar biasa. Artinya semakin tinggi berkatnya, semakin besar juga tantangannya. Tetapi semakin besar tantangannya, semakin besar juga kualitas keintiman kita dengan Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Pendeta, silakan memberikan closing statement untuk pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kemerdekaan sejati. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun berada, kemerdekaan sejati hanya kita peroleh di dalam firman Tuhan atau kebenaran di dalam Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara pemirsa Dharma TV dimanapun berada, hidup di dalam firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saya yakin dan percaya firman itu hidup. Dia akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa sakit, benci, dan dendam. Akan memerdekakan kita dari semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, sehingga kehidupan kita mengalami berkat-berkat Tuhan berkelimpahan di sepanjang bulan ini dan di sepanjang tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali Pendeta. Ini sebenarnya waktu 1 jam itu kurang Kurang, loh, iya, kalau sama betul. Pendeta David Tobing ini. Boleh ditambah ya ini nanti durasinya di Minggu next depan episode. mungkin ya. Oke. Berkaitan mungkin ya. Oke, ya. iya, siap. Terima kasih sekali Iya. lagi Pendeta David Tobing. Semoga pemirsa Dharma TV ini dapat mengambil hikmah dan manfaat luar biasa terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kemerdekaan sejati. Boleh Pendeta untuk bilang merdeka-merdeka kepada pemirsa, mengucapkan Iya. merdeka juga. Silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Dharma TV, sebagai kesempatan terakhir, saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari semua rasa sakit, merdeka dari semua ikatan, dan merdeka dari semua perbudakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tapi tetap ya, ikatan batin kepada Tuhan Yesus tetap selalu ya. Oke. Selalu. Luar biasa, terima kasih Iya. Pendeta David Tobing. Terima kasih, Kesempatannya Mbak luar Nisa. biasa sekali. Sampai jumpa di next episode. Siap. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta David Tobing ST/STH MPD selaku pendeta di JKI Yeho Parafa Kota Malang dan Sekjen FKUB Kota Malang. Tetap seru saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.